Salve, berjumpa lagi dengan saya pada Regi hari ini tanggal 25 April 2026. Pesta Santo Markus, penulis Injil. Mari saudara-saudara yang terkasih, di pagi yang cerah ini kita kembali mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menjadi pelayan yang rendah hati. Bacaan tertulis hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 5b sampai dengan 14 dan Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini saudara Gereja Katolik merayakan pesta Santo Markus, penulis Injil. Santo Markus adalah salah satu dari 4 penulis Injil yang sering disebut sebagai anak kesayangan Petrus. Ini dapat kita lihat dalam bacaan pertama surat dari Petrus. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. 1 Petrus 5 ayat 13. Hidup pada zaman Yesus. Namun ia bukan salah seorang dari ke-12 Rasul Kristus, melainkan saudara sepupu Santo Barnabas Rasul. Kisah Para Rasul 12 ayat 25. Saudara-saudaraku, Markus adalah seorang pelayan Tuhan yang setia dan taat. Sebagai pelayan gereja yang penuh rendah hati, Markus diutus menjadi uskup pertama di Alexandria, Mesir, dan dihormati sebagai pendiri gereja Koptik. Ia wafat sebagai martir di Alexandria sekitar tahun 68 Masehi. Dari Markus, Injil yang ditulisnya dari hari ini menyampaikan amanat agung Yesus kepada kita sekalian yang percaya dan mengikutinya. Perintah Yesus yang ditulis Markus, pergilah ke seluruh dunia. Markus 16 ayat 15. Diperintahkannya kepada kita, pergilah. Kita semua saudara tidak disuruh duduk diam, pasif begitu saja. Namun kita diperintahkan untuk melangkah maju keluar dari lingkungan kita untuk pergi. Untuk apa? Dikatakan lebih lanjut oleh Yesus, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Kepada setiap makhluk tanpa kecuali. Ini adalah misi universal saudara. Bukan hanya untuk kelompok tertentu saja. Ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk menjadi saksi Kristus aktif di lingkungan manapun. Membawa kabar sukacita dan mewujudkan kasih Allah melalui tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata. Ingat, Yesus tidak meminta saudara, tapi memerintahkan pergilah. Artinya, iman tidak untuk dinikmati sendiri, melainkan dibagikan saudara. Dunia adalah ladang pelayanan kita, baik di tempat kerja, rumah, maupun komunitas. Nah, bagaimana kita dapat menjalani perintah ini? Apa syarat menjadi pelayan Tuhan? Menjadi pelayan Tuhan, kita harus yang pertama saudara menjadi murid yang rendah hati. Seperti dalam bacaan pertama, kita diminta untuk rendah hati. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5. Maka kita harus mengikuti teladan Markus yang mengajarkan kita untuk melayani tanpa harus mencari panggung saudara. Kesetiaan dalam tugas-tugas kecil dan ketulusan hati lebih bernilai daripada kesombongan diri. Yang kedua, kita harus selalu ingat bahwa kita ini adalah utusan Allah. Ingat, mewartakan Injil bukan hanya tugas pastor atau romo atau misionaris saudara, tetapi setiap orang yang telah dibaptis. Kita diutus untuk membawa sukacita, kasih, dan damai di mana kita pun berada. Di rumah, tempat kerja, dan masyarakat. Yang ketiga, saudara mengandalkan Tuhan.
Dalam perutusan ini, saudara, kita harus selalu setia dan taat serta selalu mengandalkan Tuhan yang mengutus kita. Bagi kita yang setia dan taat penuh iman, inilah janji Yesus kepada kita. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Markus 16 ayat 17-18. Inilah yang kita lakukan dalam perutusan, saudara. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Ingat, dalam perutusan, saudara, kita tak pernah sendirian. Inilah janji Yesus kepada kita sekalian, bahwa Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus 16 ayat 20. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, melalui regi hari ini yang bertepatan dengan pesta Santo Markus, penulis Injil, kita mau saudara menjadi penulis Injil seperti Santo Markus melalui hidup kita sehari-hari, dan kita mau wartakan kasih Allah dengan rendah hati serta percaya bahwa Tuhan selalu menyertai langkah-langkah kita. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk meneladani Santo Markus dalam mewartakan Injil-Mu dengan penuh kesetiaan dan kerendahan hati. Kuatkanlah iman kami agar kami berani menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.